Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya, Imelinda Wandelindi Arianti dengan NIM 2202102104145. Saya Nurwahida Anggita Hasanah dengan NIM 220210202046060. Saya Miranda Novia Sakina dengan NIM 220210002040047. Nama saya Angelina Dabayo Disma Sarita dengan NIM 230210104096. Nama saya Lailatul Faizah dengan NIM 230210104116. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah mengalami pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Dan selama pandemi tersebut, Indonesia mengalami penurunan ekonomi. Inisiatif pemerintah dalam memulihkan penurunan ekonomi tersebut adalah dengan mengeluarkan undang-undang kebijakan tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan ini telah berlaku sejak bulan Januari 2024. Namun, terdapat pro kontra antara pemerintah dan pengusaha yang merasa dirugikan. Undang-Undang HKPD yang terbaru menetapkan batas tarif pajak hiburan tertentu paling rendah 40% dan yang paling tinggi 75%, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, hanya menetapkan batas maksimal 75% saja tanpa menyebutkan batas minimum. Perubahan ini dirasa tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila karena merugikan masyarakat yang memiliki jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan juga spa. Sementara sektor hiburan lainnya seperti wahana rekreasi dan penayangan film justru mengalami penurunan tarif yang maksimal 35% menjadi 10%. Meski wewenang pemungutan dan pendapatan pajak hiburan berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, kehadiran Undang-Undang HKPD menjadi landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pajak daerah setempat dengan menetapkan batas tarif minimum yang sebelumnya tidak ada. Terdapat beberapa kontra terhadap kenaikan tarif pajak hiburan, yaitu adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi pelaku usaha di sektor hiburan, terutama usaha skala kecil dan menengah, seperti yang disampaikan oleh publik figur Inul Daratista sebagai salah satu pemilik usaha karaoke. Kenaikan tarif pajak hingga 40% akan secara signifikan meningkatkan biaya operasional mereka, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Hal ini berpotensi menurunkan biaya beli masyarakat dan menurunkan minat konsumen untuk menikmati hiburan tersebut, terutama di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih rentan ini. Pengenaan pajak yang terlalu tinggi pada sektor hiburan dapat dipandang sebagai kebijakan yang tidak ramah terhadap industri kreatif dan pariwisata. Kedua sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kenaikan tarif pajak yang signifikan dapat menjadi penghambat bagi pengembangan kedua sektor tersebut di masa depan. Sebenarnya, alasan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut adalah diperlukannya penetapan tarif batas bawah atas jenis tersebut guna mencegah penetapan tarif pajak yang race to the bottom atau berlomba-lomba menetapkan tarif pajak rendah guna meningkatkan omset usaha. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno mengatakan, saya garis bawahi tidak akan mematikan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengelola jasa hiburan. Kami pastikan bahwa kita akan berpihak kepada UMKM dan ekonomi rakyat untuk menciptakan lapangan kerja. Beliau juga menambahkan solusi P3 yaitu pelatihan, pemasaran, dan permodalan. Pertama, pelatihan dalam menyusun pembukaan resmi supaya pajak yang dibayarkan benar-benar biaya-biaya yang mereka keluarkan. Kedua, pemerintah akan membantu mempromosikan ke luar negeri sebagai daya tarik wisata. Terakhir, permodalan. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 24
yakni permodalan dari UMKM yang berbasis ekonomi kreatif ini bisa difasilitasi dengan bantuan perbankan. Polemik kenaikan tarif pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1 pada tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kenaikan tarif ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, menyesuaikan tarif dengan perkembangan ekonomi, mengatur tarif dalam batasan yang lebih adil dan seragam, serta membuka ruang intensif bagi pelaku usaha terdampak. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi berdampak negatif pada pelaku usaha skala kecil dan menengah, menurunkan daya beli masyarakat, menghambat industri kreatif dan pariwisata, serta kurang mengakomodasi kepentingan pengusaha perseorangan. Solusi yang ditawarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah P3, yaitu pelatihan untuk menyusun pembukuan resmi pajak, membantu memasarkan dalam kancah internasional, dan bermodalan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.